Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang masuk, Hasyim Aziz Ramdhani. Terima kasih, maaf tadi agak terlambat, soalnya nggak tahu kenapa, saya itu pending terus, jadi nggak terkirim. Alhamdulillah ini udah normal. Halo Hasyim. Halo Bu. Oke, kemudian siapa lagi ini? Aditya Saputra. Oke, Aditya Saputra. Hasyimnya belum bersuara? Ya Bu. Oke Hasyim. Tuh. Ya. Halo Bu, masa nggak ada suaranya? Udah masuk. Miftahul Mujib juga udah, oke. Siapa lagi yang masuk? Ada, ya baru 3. Suara saya dan gambar bisa diterima dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa, oke. Ilham Rahman, oke. Jadi sekarang saya bisa melihat ya wajahnya ya. Kalau yang siapa itu ya? Yang adik siapa ya? Lupa saya. Itu udah pernah ketemu kalau nggak salah. Tapi kalau yang lainnya ini baru pertama. Jadi ini perdana saya melihat wajah-wajah kalian. Miftahul Mujib mencari tempat yang strategis. Ilham belum bersuara, Ilham Rahman. Iya, Bu. Oke, udah. Oke, saya mulai aja ya. Jadi untuk apa? Sebentar. Jadi saya minta kalian, bentar saya ini saya manage partisipannya. Saya mute semua ya, mute all ya. Oke, sebelum saya mute, saya tanya dulu untuk materi sebelumnya, ya. Apakah ada kesulitan baik di fotografi maupun videografi? Ada kesulitan nggak? Kalau yang videografi belum ada tugas ya. Kalau yang fotografi sudah dikerjakan? Sudah mulai dikerjakan? Baru nyicil. Baru apa? Baru mikir? Baru nyicil. Baru nyicil. Oh ya ini Aditya yang saya sudah pernah ketemu ya. Baru nyicil, oke. Yang penting dikerjakan ya. Tetap di rumah aja mengerjakannya. Oh iya, mau nanya. Ya. Itu yang buat edit di Photoshop itu cuma buatnya Bu ya. Kalau saya cuma edit cuma crop sama saya ngatur apa itu pencahayaannya nggak apa Bu ya? Kalau cuma di crop. Gimana? Diulangi lagi, nggak jelas. Kalau misalkan yang edit Photoshop itu cuma saya crop nggak apa Bu ya? Maksudnya yang di Photoshop? Yang cuma di crop. Potong sama dikasih kecerahan, sama nggak apa Bu? Ya kalau soal edit sih saya bebaskan ya, yang jelas antara before sama after itu nggak berubahnya, maksudnya gini, manipulasinya langsung jauh gitu loh ya. Yang penting untuk before sama afternya itu masih bisa ibaratnya masih terlihat. Kemudian untuk editingnya, disesuaikan dengan konsep kamu gitu. Kalau misalnya mau dibuat warnanya mau dirubah ya silahkan. Cuma yang penting antara before sama after itu ya barangnya sama gitu loh, produknya itu sama. Kalau untuk hasil editnya mengenai tulisan, mengenai hanya di cropping, kemudian mungkin lightingnya dan sebagainya saya bebaskan boleh. Berarti ini baru ada 4 ya? Kayak gitu ya. Mungkin kalau untuk tugas yang fotografi nanti bisa kita bahas lebih lengkapnya di materi fotografi sendiri. Oke, saya lanjutkan untuk materinya. Ini saya mute semuanya aja.
Oke, saya mau langsung ke share screen-nya. Ya, terlihat? Terlihatkah? Materi PPT-nya sudah terlihat? Oh iya, saya mute ya, sorry. Unmute all. Sebentar ya. Saya ini baru pertama kali makainya, sehingga saya masih coba-coba. Oke, jadi untuk tanya jawabnya nanti saya kasih waktu sendiri ya, karena ini udah jam 5:05 dan untuk Zoom ini kan menggunakan waktunya maksimal 40 menit kalau nggak salah ya. Kalau nggak gini aja. Bu, halo Bu. Ya. Bu, sementara mahasiswanya mikrofonnya di mute dulu, nanti kalau Ibu tanya baru Ibu yang aktifin mikrofonnya. Oke. Dari Ya. hostnya kan bisa. Oke, saya mute ya. Saya mute aja. Kayak gini ya, udah mute all ya. Oke. Ya. Jadi ini materi yang kedua yaitu tentang pergerakan kamera. Ya, kalau yang kemarin masih membahas tentang pengantarnya videografi supaya paham ruang lingkupnya videografi itu apa aja, dan ini sudah masuk spesifik tentang materi videografi sendiri. Yang pertama pergerakan kamera, mungkin ini sudah kalian dapatkan di videografi 1, cuma saya mau mengulangi kembali karena ini nanti berkaitan dengan tugas rumah, karena saya juga mikir lebih gitu ya, dari sekian tugas saya pilih mana yang bisa fleksibel dikerjakan di rumah karena situasi dan kondisi kalian yang terbatas ya gitu. Kalau dari tugas yang seharusnya di videografi 2 ini ya itu banyak dilakukan di outdoor gitu kan. Tapi ini kan nggak mungkin, sehingga saya ambil cara bagaimana bisa kalian praktekkan hanya dari rumah gitu. Dan ini materi yang berhubungan dengan tugas nanti. Oke. Yang pertama jadi pergerakan kamera kalian pasti sudah pernah mendapatkannya dari dosen sebelumnya di videografi 1. Jadi gerakan kamera ini disebut juga dengan kamera movement. Ya, yaitu sebuah aktivitas membangun suasana dramatik sebuah shot video maupun film dengan cara menggerakkan kamera. Ya, dengan cara menggerakkan kamera. Kenapa kamera harus digerakkan? Karena dapat membangun suasana dramatis. Ya, kemudian penggunaan gerakan kamera secara tepat dapat menciptakan visual lebih dinamis. Oke, kemudian mengarahkan perhatian penonton pada subjek tertentu, mengungkap maupun menyembunyikan dimensi ruang, dan dapat juga untuk menciptakan visual yang lebih ekspresif. Jadi gerakan kamera ini digunakan ketika kita mau menampilkan ya sebuah visual yang di situnya itu ada isinya gitu, ada feel-nya, ada rasanya ya. Contohnya misalnya kalian mau shoot bagian senyumnya cewek gitu ya, ada cewek yang lagi senyum ya, kemudian supaya itu terlihat jelas ya kan. Nah, kamera kalian harus dibuat bukan kamera, maksudnya pergerakan kameranya dibuat yang benar-benar close up ya, mengarah ke senyumnya si cewek itu. Nah, itu kan lebih jelas ya, lebih visualnya lebih dapat untuk dilihat, dirasakan. Oke, gitu ya. Kemudian menggerakkan kamera dalam shoot film haruslah memiliki, ini tadi ada yang membuat coretan ya. Oke, nggak masalah ya, nggak masalah ya.
Menggerakkan kamera dalam shoot film haruslah memiliki alasan yang cukup kuat. Hal ini bertujuan untuk menghindari shoot-shoot tidak penting yang hanya akan memperpanjang durasi film namun tak mampu berbicara apapun. Meskipun tadi saya bilang bahwa pergerakan kamera ini memberikan rasa, memberikan feel tersendiri supaya ada cerita, ada yang tunjukkan itu ke suasana, mungkin dia lagi senang, kemudian atau lagi sedih, dia sedang melakukan gerakan apa di tangannya sehingga kamera mengarah ke tangannya dan sebagainya, itu kan punya cerita sendiri. Nah, tapi jangan sampai berlebihan yang semuanya menggunakan pergerakan itu gitu ya, monoton, kemudian nggak nyambung dengan yang mau disampaikan gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kemudian ada 8 teknik pergerakan kamera, yaitu zoom, dolly, panning, crab, tail, pedestal atau pad, arch, dan follow. Pasti ini sudah kalian dapatkan sebelumnya. Oke. Dari masing-masing teknis juga dapat dilakukan kombinasi agar hasil visual lebih variatif. Nah, dari 8 ini langsung aja saya jelaskan. Zoom. Zoom atau zooming adalah gerakan paling dasar, yakni dengan cara mendekati atau menjauhi objek secara optik dengan mengubah panjang fokal lensa dari sudut pandang sempit ke sudut pandang lebar atau sebaliknya. Gambar yang dihasilkan dari gerakan ini adalah subjek seolah-olah mendekat atau zoom in dan subjek seolah-olah menjauh atau zoom out. Jadi zoom ada 2, zoom in dan zoom out. Ya, kalian ini sering melakukannya. Ya, ini saya langsung menggunakan hanya pergerakannya aja ya. Jadi ketika kalian menggunakan kamera mau menampilkan gambarnya itu dari kejauhan ya, dari kejauhan mau didekatkan ya. Nah, itu menggunakan zoom in ya. Jadi didekatkan kemudian menjauh namanya zoom out. Nah, itu fasilitasnya sudah ada di setiap kamera, bahkan di gadget pun bisa kita lakukan ya. Biasanya dengan diketuk, ditahan gitu kan, ditahan, dilebarkan, atau kalau normal ya diketuk lagi 2 kali, itu akan kembali ke normal ya gitu. Meskipun ada keterbatasan ya, artinya ketika kita mau mendekatkan ya udah ada batasannya, atau mau jaraknya itu ya jauh tetap ada batasannya, tetapi itu bisa kita lakukan. Intinya kita mau mencari tampilan dari objek itu mau mendekat atau menjauh dari kita, gitu ya, dari sumber kamera. Lanjut, dolly atau track. Pengambilan gambar mendekati atau menjauhi subjek dengan menggerakkan kamera di atas tripod atau dolly. Ya, makanya disebut dolly. Pengambilan gambar dengan cara ini biasanya kamera lebih dapat dirasakan seolah-olah menjadi mata penonton. Nah, seolah-olah menjadi mata penonton. Dolly in dan dolly out. Dolly in ini kamera mendekati subjek, biasanya digunakan untuk membawa perasaan penonton untuk lebih berani, kuat, dan siap menghadapi tantangan. Sedangkan dolly out menjauhi subjek, bisa digunakan untuk mewakili perasaan kecewa, takut, dan perasaan inferior. Jadi dolly in itu seperti ini. Kamera mendekati subjek. Subjeknya misalnya ini ya, laptop saya, ya ini jalan, ya mendekati, kemudian kalau yang dolly out menjauhi subjek. Jadi kameranya yang jalan. Kalau tadi kamera untuk zoom kameranya yang tetap, ya, kemudian hanya pengoperasian fungsi di zoom in dan zoom out-nya kameranya. Tapi kalau dolly atau track in-nya, dolly in itu adalah mendekati, kemudian track out atau dolly out itu menjauhi. Jadi seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, crab atau crabbing adalah gerakan kamera secara lateral atau menyamping, berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Gerakan crab hampir sama dengan dolly, perbedaannya hanya pada arah gerakan kamera. Jika dolly bergerak maju mundur, kalau crab bergerak ke kiri
atau crab left, dan ke kanan atau crab right. Jadi pergerakan crab ini sama kayak dolly tadi, ya. Jadi mendekati atau menjauhi cat objek itu untuk dolly, ya, depan dan belakang. Kalau yang crab itu ke kanan, ya, ke kanan dan ke kiri. Jadi kameranya ini gerak ke kanan atau ke kiri, gitu, ya. Itu yang crab. Lanjut, yang keempat, panning. Panning ini dibedakan dua juga, pan left dan pan right. Gerakan kamera menoleh ke kiri dan kalau yang right ke kanan. Kalau yang tadi pada crab itu kameranya ikut. Jadi kameranya gerak, ya, gerak ke kanan, gerak ke kiri. Sedangkan kalau panning dia gerakannya tetap kameranya tetap bisa kita pasang di tripod, ya. Kemudian yang bergerak hanya pada ini, ya, lensanya aja. Jadi seperti ini digerakkan. Pan right, ini pan left. Oke, lanjut. Tilt. Tilt juga ada dua. Tilt up, tilt down. Tilt up gerakan kamera secara vertikal mendongak dari bawah ke atas, ya. Sedangkan tilt down gerakan kamera secara vertikal dari atas ke bawah. Tilt up seperti ini. Posisinya tetap dia hanya bergerakan dari bawah ke atas. Ya, sedangkan tilt down dari atas secara vertikal kemudian ke bawah. Ya. Jadi kalau tilt up dari bawah ke atas, ya. Yang tilt down dari kamera secara vertikal dari atas ke bawah. Ini biasanya sering digunakan untuk untuk menampilkan suasana yang dramatis, ya. Misalnya adegan ada cewek sedang megang HP, ya, sedang membaca WA, mungkin diputusin sama cowoknya, gitu ya, diputusin sama cowoknya lewat WA, ya. Nah, dia kan nangis tuh, ya kan, nangis, HP-nya di pangku. Nah, itu gerakannya dari mulai dari mata si cewek itu, kameranya mengarah ke mata, kemudian diarahkan langsung ke bawah. Jadi tilt down. Ya, mengarah ke jarinya si cewek itu yang ada HP, ya, kemudian ada tetesan air mata yang jatuh, gitu ya. Ada tetesan air mata yang jatuh sampai di layarnya HP, gitu ya. Dramatis sekali, ya, kayak gitu, ya. Contohnya seperti itu. Jadi mengarah sampai ke dari atas ke bawah, atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Di-shoot terlebih dahulu yang tangannya yang megang HP itu tadi, ya, kemudian baru ke atas untuk menunjukkan siapa sih yang megang HP itu yang sampai nangis, ya, sampai ada tetesan dari atas, tetesan air mata itu siapa sih, gitu. Diarahkan ke atas, akhirnya mengarah ke wajahnya si cewek itu. Nah, itu contohnya seperti itu. Lanjut. Yang keenam ini pedestal atau pad, ya, dia nyebutnya pad. Pedestal ini gerakan kamera di atas pedestal yang bisa dinaik turunkan. Sekarang ini banyak digunakan portal Jeep Traveler, ya, atau bisa disebutnya Jimmy Jeep, ya, biasanya konser besar, gitu ya, konser besar, show yang di outdoor, di lapangan, atau pokoknya show besar, biasanya band-band besar, gitu ya. Jadi gerakan kameranya itu dinaikkan dan diturunkan, ya, dinaikkan dan diturunkan. Jadi kameranya tuh gerak dari atas ke bawah, ya. Jadi jangan bingung, ya, kalau dolly tadi depan, belakang, ya. Kemudian tadi yang ke samping kanan kiri apa? Samping kanan kiri, ya, crab. Oke. Crab. Ya, terus untuk yang atas bawah, pad. Ya. Tilt up.
Tuton. Oke, saya mute lagi ya, atau oke saya mute dulu. Mungkin ada batasnya mute kali ya. Kenapa kalian langsung bisa buka sendiri? Oke, lanjut. Oh ya, pedestal. Kalau pedestal tadi up dan down. Jadi gerakan kamera yang dinaikkan dan diturunkan. Lanjut, yang ketujuh, arch. Arch adalah gerakan kamera memutari objek ke kiri atau searah jarum jam, atau ke kanan atau berlawanan arah jarum jam. Jadi ada objek itu diputari. Jadi misalnya ini ya, ini objeknya diputari kamera, gitu, ya. Nah seperti itu. Biasanya sering kalau kalian lihat di show-show musik gitu ya, misalnya Indonesian Idol gitu ya, pesertanya lagi nyanyi, ada gerakan kamera yang memutari dari depan ke belakang gitu ya. Nah, yang terlihat di layar televisi kita ya seperti itu. Tapi kenyataannya kalau kalian lihat di studio sana, itu ada kameramennya yang berada di dekatnya si artis itu, ya, si artis itu. Jadi benar-benar diputeri gitu. Ya, itu namanya arch. Oke. Yang terakhir, follow. Follow adalah gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak. Bisa dengan pen, tilt, pad, atau yang lainnya. Jadi follow ini mengikuti objeknya. Misalnya objeknya lagi jalan gitu ya. Jadi diikuti. Nah, ketika mengikuti ini boleh menggunakan pergerakan jadi kameranya, si kameramennya sambil jalan bisa mengikuti dengan misalnya pen, ya, mungkin memperlihatkan di samping kanannya itu ada siapa. Jadi sambil jalan gitu ya, sambil jalan dia tetap melakukan panning, pan right, ya. Sambil jalan dia melakukan pad, gitu ya, sambil gini. Tapi mengikuti, gitu, mengikuti si objeknya itu, gitu ya. Oke, jadi itu ada 8 pergerakan kamera, sangat mudah ya, sangat mudah. Dan kalau kalian mau memperhatikan di setiap film, di video apapun, pasti itu sudah diterapkan ya. Ini siapa? Bayu ya, Bayu baru hadir. Oke, sampai sini saya unmute. Sampai sini Ya. ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Jelas dari 8 pergerakan kamera? Jelas. Jelas. Oke. Saya akan menunjukkan contoh. Bentar ya. Ya. Yang tadi saya stop dulu ya, saya stop. Kemudian saya share lagi yang ini. Sudah berubah tampilannya? Terlihat? Sudah muncul? Oke. Kemudian sebentar. Ada tukang becak, Bu. Oke. Bu. Dilihat ya.
Oke. Ya, stop. Gimana? Sudah jelas? Sudah. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada. Ada hujan ya? Suara kalian nggak kedengeran. Tadi udah stop sharing, oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Kalau saya belum, Bu. Tracking sama dolly itu sama ya, Bu? Gimana? Tracking sama dolly. Tracking sama dolly sama nggak? Iya. Bentar. Iya. Ya, saya share. Saya Namanya aja udah beda. share. Tracking. Nah, tracking sama dolly itu sama istilahnya Sama. aja. Oh, iya. Artinya sama. Gitu. Boleh nyebutnya dolly, boleh nyebutnya track. Yes sama yes. Sama Nah, Jis. tapi kan Dolly pada jarak tertentu, Bu. Kalau follow kan bisa jauh juga. Nah, ini kan jadi kalau untuk dolly atau dolly atau track ini, jadi biasanya objeknya itu dia ini berhenti, gitu ya. Jadi objeknya itu berhenti, kemudian dideketilah sama kamera, itu dolly in atau track in. Kalau jadi track out itu dijauhi objeknya gitu. Kalau follow itu ketika objek itu berjalan, ketika objek itu kadang melompat gitu ya. Melompat itu kameranya juga ikut yang seperti melompat juga gitu. Jadi mengikuti pergerakan objeknya itu kalau follow. Tapi kalau dolly dan track ini dia menjauhi atau mendekati gitu. Ya, Bu. Mantap. Ya. Oke, paham ya? Ya. Nah, ini saya tanya, sebelumnya ini sudah diberikan sama dosen sebelumnya? Sudah pernah. Sudah. Beda. Ya? Pak Reda? Sudah, tapi beda teknik. Tapi? Beda namanya beda. Oh, namanya apa? Sama kok. Sama. Tidak sama. Yang beda dosennya. Nah, itu. Kalian itu yang beda dosennya. Bentar. Ya, gitu ya. Nah, kalian udah dapat tugas apa waktu dosen sama Pak Reda? Dosen sebelumnya. Buat Tugasnya video. Mengolah video. Videonya video? Dari awal, dari skenario sampai budgeting, sampai jadi, Bu. Oh, oke. Berarti itu sudah diaplikasikan dalam sebuah video cerita ya, video cerita, entah itu film, entah itu company profile dan sebagainya mungkin. Nah, nanti di tugas videografi yang nanti harusnya diberikan kalau nanti sudah kita belajar offline ya hampir sama seperti itu. Nah, cuma tadi yang saya bilang karena ini melihat situasi kondisi kalian yang harus di rumah, kalau kalian harus membuat film ya saya sendiri juga kasihan gitu ya. Jadi kalian sudah tahu bagaimana caranya pergerakan kamera itu dan lihatlah tugasnya. Mudah sekali. Buatlah satu video pergerakan kamera
zoom in atau out, delete atau track in atau out, in dan out ya, bukan atau, sorry. Grab left, grab right, panning left, panning right, tilt up, tilt down, pedestal up and down, arch dan follow. Sama kayak tadi video yang sudah saya kasihkan. Ya, diberi keterangan nama pergerakan kamera dan background atau musik. Ya, sama kayak tadi ya. Objek hanya sekitar rumah tempat tinggal. Jadi di dalam rumah dan hanya di sekitar rumah, artinya di emper gitu ya, di jalan depan rumah gitu aja. Jadi nggak usah alasan tugas videografi saya harus ke taman, saya harus ke alun-alun gitu ya, saya harus ke rumah cewek saya gitu ya. Nah, itu wajib itu. Nah, itu siapa? Ya, saya nggak mau ada alasan seperti itu, pamit sama orang tua, saya harus ke ke rumah teman, saya harus keluar enggak. Jadi, saya sudah tekankan tempatnya hanya di sekitar rumah, boleh di dalam, boleh di luar. Di luar kan ada mungkin bunga gitu ya, tanaman apa itu bisa untuk zoom in, zoom out gitu ya. Kemudian tugas dikerjakan dalam 2 minggu, ya sangat-sangat cukup karena kalian masih harus mengerjakan yang fotografi dan saya yakin tugas-tugas dari dosen lainnya juga pasti ada, ya. Kemudian maksimal pengumpulan untuk kelas pagi 14 April. Saya sudah lihat di kalender itu 14 April, 2 minggu dari sekarang. Maksimal pengumpulan yang kelas sore 13 April. Ya. Kemudian kirim ke email. Sorry, ini sudah 40 menit. Ya, ini udah 40 menit. Sesi kedua, Bu. Sesi kedua. Ini aja ya. Ini aja udah cukup kok. Ini udah selesai. Oke, saya akhiri aja, nanti bisa kita lanjutkan di grup WA, oke? Oke, Bu. Gitu ya? Siap. Absensi langsung disiapkan. Gimana? Absen. Absensinya masih disiapkan, Bu. Ini. Saya nggak terlalu kedengaran karena ada suara hujan deras. Oke, nanti kita lanjut ya, tanya jawab. Kemudian penjelasan lebih lengkap mengenai tugas, nanti di grup WA aja ya. Saya akhiri untuk kuliah online sore hari ini. Kalian bisa dapatkan materinya nanti saya kasih di Google Drive sama seperti kemarin. Oke, gitu aja. Selamat sore semuanya. Sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kok masih bisa? Testing.